wabarakatuh. Saya Ahmad Enimpai SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Pulau Taliabu. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran penerapan kompetensi sosial dan emosional di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana seorang guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dan dalam pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada pembelajaran sosial dan emosional, ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kompetensi kesadaran diri. Yang kedua, kompetensi pengelolaan diri. Yang ketiga, kompetensi kesadaran sosial. Dan keempat, kompetensi resiliensi. Dan yang kelima, kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran ini, saya akan menerapkan beberapa dari 5 kompetensi sosial dan emosional. Bapak Ibu, mari kita saksikan praktik pembelajaran yang saya akan lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian hari ini? Siap belajar? Siap, Pak. Semangat? Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa untuk mengetahui perasaan kalian hari ini, saya akan berikan sedikit agar itu perasaan kalian, emosi kalian. Tahu emosi ya? Ada bahagia, ada marah, ya? Ada senang, sedih. Kalau nanti WA di apa itu Facebook ada simbol-simbolnya, kalau marah bagaimana, ya? Nanti, ya. Ini Bahagia. kalau ada tanduk, silakan digambar. Yang sudah semua kelihatan. Sudah, Pak. Arif bergembira. Ini marah. Senang ya. Nah, bagaimana kesan semua rata-rata? Smile. Senang ya. Hari ini hadir semua ya. Iya, Pak. Dua berempat ya. Terus masih ingat lagi perkalian 2 kali negatif 5. Terus 2/5. Kalau dibalik jadi 5/2. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran secara berkelompok kita bisa melakukan perhitungan perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan benar, ya.
Dan secara individu atau mandiri kalian bisa menyelesaikan beberapa soal yang saya berikan tentang perkalian dan pembagian pecahan dengan benar. Kelompoknya sudah terbentuk kelompok yang lalu. Setiap kelompok punya nama. Ada kelompok balok, ada kelompok persegi, kelompok trapesi, dan kelompok kubus. Kita mulai perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, di sini saya siapkan kado buat kalian berupa LKPD. Iya. Yang kalian lakukan, kalian akan tulis dalam kertas karton, kemudian kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke, silakan lakukan kegiatan sesuai dengan LKPD yang ada. Para buku paket silakan dibuka halaman 65. Dan bisa gunakan sumber belajar lainnya baik di Google maupun di YouTube. Dan satu orang yang menulis ya di kertas karton supaya cepat. Dan nanti di akhirnya ditulis nama kelompoknya dan sini anggota sekian. Ya. Nanti di bawah. Kalau ini kalian tulis sampai sendirinya, misalnya ini ada berapa pertanyaan ini? 1, 2, 3, 4. Tulis di sini perkalian pembagian kerja berkelompok ya. Di sini siapa sudah tulis? Langsung tulis, baru satu orang tulis, orang tulis. Jawabannya saja terus di sini, Pak. Nilai pecahannya di akhir. Oke, semangat bekerja ya. Semuanya berapa? Terus di hasil berapa? 2. Hasil 2. Secara keseluruhan, nah dari 2 yang dihasil pecahannya berarti pecahan 2 Tidak, maksudnya gini tadi cari ininya. Sudah pas itu. Pecahan.
kan lebih tinggi pimpinan dari begitu. Gimana lagi? Pembagian. Kalau 7/2 itu masih besar, 9 tuh berarti bagi saja 7 jadi 2 kali berapa menjadi 3 kali 2 sisa berarti hasilnya 3, sisanya 1 penyebutnya 2 kali 3 tambah 1 7/8 bagi 20 kali 2 berapa? Lewat tuh. Kali 2 kan ditambah saja. 28 tambah 8 sudah lewat. Berarti kalau sudah lewat 2 berarti ambil yang 1 kurang 7 tinggal tiga kurang 2 ini kan yang 1 15 kurang 8 sini tinggal 3 kurang 2 berarti hasil pecahannya mana hasil ini hasil ini sisa ambil apa penyebut ini saya ganti pada angka abjad nanti ini bagaimana ini kesimpulan tulisnya semuanya kesimpulannya. Oke, kalian sudah nanti ilustrasi Pak. Jika dalam perkalian pecahan ini terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran harus dinyatakan sebagai pecahan tulis ini judulnya sifat-sifat perkalian pecahan. Lihat di kalian punya paket itu sifat-sifat kalian punya semua di buku paket di buku siswa kalian ya.
trapesium ya. Nah, kelompok trapesium akan presentasikan mengenai perkalian bilangan pecah. Oke, silakan naik kelompok trapesium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok trapesium akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perkalian bilangan pecahan. Oke, saya lanjut saja supaya mempresentasikan waktu. Dari yang pertama yaitu perkalian pecahan. Yang pertama yaitu hasil kami, maka nilai pecahan yang dihasil adalah 2/6. Dan yang kedua yaitu 2/5 perkalian panjang X kali jalur persegi sama dengan 1/2 dikali 2/3 sama dengan 1 kali 2 dikali dengan 2 kali 3 sama dengan 2/6. Lanjut nomor 3 yaitu 2 kali 5 kali 3/4 sama dengan 2 kali 3 dikali dengan 5 kali 4 sama dengan 6/20. Oke, itulah hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Saya tutup dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Palok ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. Contoh 1/2 kali 3/4 sama dengan Gaya plus untuk kelompok balok ya. Oke, tadi sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan itu ada sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, kemudian sifat distributif. Nah, untuk yang memaparkan menjelaskan pembagian bilangan pecahan, kami bisa persilakan kelompok kubus. Kubus silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kubus akan membacakan hasil diskusi kami. Pembagian pecahan A per B bagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C sama dengan AD per BC. 3/4 bagi 5/6 sama dengan 3 per B kali 6/5 sama dengan 3 kali 6 per 4 kali 5 sama dengan 18/20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok persegi akan memberi tanggapan bahwa itu hasilnya itu masih bisa diprediksi. nomor 1 ya. Ya. Oke, bisa diperkecil. Ini katanya 18/20 bisa diperkecil. Hasil perkecilnya berapa? 9/10. Apakah sama di kelompok lain 9/10? Nah, Dari atas untuk kelompok kubus. Selanjutnya silakan naikkan kertas atau buku latihan. Saya akan berikan kalian soal, dikerjakan secara mandiri ya. Hasil dari 2/5 dikali dengan 1/8 ya. Nomor 2 5/7 dibagi dengan 3/4. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri. Silakan kerja mandiri ya. Sudah. Nah, lihat. Oke, waktunya selesai. Siapa yang mengerjakan nomor 1?
Odessa Afriani. Nomor 2 Kandia Rizka Afriani, silakan. Ya, nomor 1 2/40 sama semua. Sama. Betul, sama. Beda. Ada beda nih? Ada. Oke, Arin. Bedanya di mana? Di 2/40 bisa diperbetul. Oke, Mas bisa coba dibetul. Oke, bisa dikecilkan 2/40 ya. Hanya selalu ingat itu pecahan senilai. 2/40 senilai dengan 1/20. Oke, semua sama. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Dan nanti kerjakan di buku halaman, ayo kita menalar halaman 73. Kita sama-sama simpulkan perkalian bilangan bulat itu ya, kita kalikan D9 kali P9 ya. Kemudian kalau pada pembagian ada salah satu yang kita kalikan dengan kebalikannya ya. Oke, misalnya A per B dibagi dengan C per D berarti ini kita salah satu kita balik menjadi A per B dikali dengan D per C, sehingga kita lanjutkan lagi seperti operasi perkalian. Nah, selanjutnya lepaskan semua alat tulis menulis. Semua alat tulis menulis dirapikan. Tegak, tangan di paha, pejamkan mata, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Ulang lagi, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan, kemudian hembuskan. Oke, selesai buka mata kalian. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Oke, sampai kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi hasil penerapan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang telah saya lakukan. Pada pembelajaran diferensiasi sebelumnya, saya telah melakukan pemetaan kebutuhan murid, di mana dalam pemetaan saya membagi murid dalam kelompok berdasarkan kategori A, yaitu murid yang telah memahami dan mahir melakukan perhitungan operasi bilangan bulat dan perkalian dan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kategori B, murid yang telah memahami namun belum mahir dalam melakukan perhitungan pada operasi bilangan bulat serta penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sedangkan kategori C,
murid yang belum mahir, belum memahami operasi pada bilangan bulat serta belum mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, pada awal pembelajaran saya mengidentifikasi perasaan murid dengan menyuruh murid untuk menggambarkan emotikon dan pada awal pembelajaran hasil yang murid gambarkan itu mereka menggambarkan emotikon bahagia dan bergembira. Artinya untuk mengawali pembelajaran perasaan murid itu dalam keadaan bergembira, itu termasuk dalam kompetensi kesadaran diri. Nah, pada pembelajaran kegiatan inti saya membagikan LKPD, di mana dalam LKPD itu lembar kerja peserta didik berisi langkah-langkah dan pemilihan sumber belajar. Ada paket, kemudian siswa bisa menggunakan sumber belajar lain lewat internet, Google atau YouTube. Dan pada diferensiasi proses, siswa bekerja dalam kelompok itu sangat semangat sekali, antusias sekali, bisa nampak pada video. Kemudian untuk kategori C, saya menuntun mereka dengan penuh kesabaran sehingga hasil yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini adalah sangat memuaskan. Tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Pada akhir pembelajaran saya melakukan teknik stop atau kompetensi berkesadaran penuh mindfulness. Dengan teknik stop itu saya menyuruh siswa mendapatkan semua alat tulis menulis dan melakukan teknik bernapas perlahan-lahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan beberapa kali, dan setelah melakukan teknik stop saya menanyakan perasaan mereka, bahwa siswa mengatakan bahwa perasaan mereka sangat lega. Artinya tujuan saya melakukan teknik stop ini agar pikiran murid kembali jernih, kembali positif untuk menghadapi pelajaran selanjutnya. Dan sebelum saya menutup pembelajaran, saya meminta murid untuk memberikan umpan balik proses pembelajaran. Dan alhamdulillah secara keseluruhan murid mengatakan bahwa proses pembelajaran yang telah saya lakukan adalah sangat menyenangkan bagi mereka. Demikianlah praktik pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional serta refleksi hasil proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.